Setiap daerah memiliki mitos yang berbeda-beda yang kemudian dipercayai bersama di satu wilayah setempat. Tak terkecuali di Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati, Banyumas, Jawa Tengah. Dongeng itu ternyata menjadi salah satu upaya untuk membentengi kelestarian lingkungan. Dongeng mistis yang ada, entah benar atau tidaknya, harus dipahami sebagai kearifan lokal yang diturunkan sejak zaman nenek moyang, di mana tujuannya untuk pelestarian hutan serta mata air yang jernih agar terus mengalir sepanjang tahun. Gerduren ini berdiri kurang lebihnya abad ke-15. Dan itu tidak terlepas dari sejarah munculnya kesenian khas Banyumas Lengger di sini. Itu sangat terkait karena peristiwa upacara pendiriannya waktu itu juga perhelatannya itu dulu juga diiringi dengan tarian Lengger ketika kepala desa pertama dulu. Dalam sejarahnya, tari ronggeng Jawa Barat dan tari Lengger Jawa Tengah juga memiliki hubungan keterkaitan antara keduanya. Upaya pembudayaan kesenian masyarakat Jawa Barat dan Jawa Tengah memiliki peluang dan tantangannya tersendiri agar tercipta sinergisitas dan kolaborasi budaya antar lintas kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Semua itu dilakukan dalam rangka mendorong inovasi dan kreativitas untuk mengatasi isu-isu penting di daerahnya masing-masing. Eksistensi tari Lengger sendiri sebagian masih menjadi sebuah stigma negatif bagi kalangan masyarakat umum, sehingga stigma itu menjadi kendala bagi para penerus kesenian Lengger untuk tetap menjaga kelestarian budaya Lengger. Seni Lengger yang sebenarnya berasal dari Gerduren ini mempunyai prospek ke depannya untuk kemudian dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan. Di Banyumas, Lengger itu ditengarai memang asal muasalnya itu dari Gerduren ini. Jadi cikal bakal kelahiran Lengger Banyumas itu di Gerduren ini. Kami sendiri dari perguruan tinggi untuk mencoba mengikis stigma itu. Jadi dengan mengedepankan bagaimana sebenarnya melihat perspektif budaya dengan memisahkannya dari religi. Maka budaya ketika dipandang dari sisi budaya tidak akan ada lagi stigma negatif yang menganggap bahwa tarian ini mengeksplor tentang eksotisme dan sebagainya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong setiap daerah untuk terus menekuni dan menjaga kelestarian budaya agar bisa menonjolkan nilai-nilai pariwisata melalui kesenian yang menghibur dan juga edukatif bagi masyarakat. Wisata pertapan ini sebenarnya adalah bagian dari aktivitas dalam proses kita menuju satu pemberian izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Maka wisata ini adalah menunjukkan kepada pemerintah bahwa hutan ini dibutuhkan oleh warga Gerduren. Saya kira ya, kalau bicara soal wisata, Bali lah pusatnya. Kemudian ketika kita juga ada kerjasama dengan Bali, maka menjadi satu potensi yang luar biasa bagi kami. Sangat mungkin dikembangkan. Yang penting adalah desa wisata itu memenuhi 4A. Satu, aksesnya harus ada, kan gampang dicapai ini dari Jogja cuma 3 jam, tidak masalah. Kedua adalah amenities itu ada rumah makan, ada homestay, ya, penginapan. Kemudian terakhir adalah ancillary adalah keterlibatan masyarakat. Jadi menurut saya ini baru desa wisata rintisan, baru dimulai. Karena saya lihat fasilitasnya belum begitu banyak. Tapi ini ada peluang, ya. Ada peluang karena aksesnya tadi itu. Apalagi ada namanya
amenitisnya semacam tarian lengger ya. Pada zaman dahulu, daerah ini sangat subur sekali. Kenapa Subang? Banyumas adalah daerah perjalanan wisatawan dari Jawa Barat ke belahan timur, ke Jogja, Solo, dan seterusnya. Akan tetapi tidak pernah mampir ke Banyumas. Sehingga kita ingin menarik agar wisatawan itu sebelum sampai ke Solo atau daerah timur yang lain, mampir di Banyumas, di Gerduren khususnya ini. Sehingga akan kita sajikan sesuatu yang lain daripada yang lain, sehingga wisatawan itu bisa mampir di sini. Cagar budaya dan keunikan tradisi Kabupaten Subang dan Banyumas nampak membentuk kepribadian di daerahnya masing-masing. Makna filosofis, sejarah, rempah-rempah, dan nutrisi yang terkandung dalam aneka kuliner di kedua daerah ini memiliki identitas tersendiri yang bisa mempromosikan wisata kuliner bagi para wisatawan lokal maupun internasional. Kabupaten Subang dan Banyumas siap menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita punya sejarah calung namanya. Calung di Gerduren itu tidak terlepas dari budaya Jawa Barat sebenarnya. Dari calung itu. Proses calung itu diawali dari namanya kencelung. Kita punya namanya kencelung. Kencelung itu sebenarnya bukan alat musik dulu. Akan tetapi alat kontrol bagi para petani yang bekerja di ladang. Nah, namanya, kalau istilah sini namanya panja. Sebuah alat itu kayu yang dilancipi untuk melubangi media tanam. Itu akan tetapi dikasih bambu. Sehingga dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi. Itu sebenarnya alat kontrol bagi tuan tanah zaman itu. Untuk siapa orang yang bekerjanya lebih cepat, maka suaranya akan terdengar dari jauh. Kemudian berkembang dari kencelung, mereka para petani kemudian berkembang menjadi angklung, bongkel. Dari bongkel juga alat sebenarnya. Setelah menanam, kemudian petani ini atau orang yang dipercaya untuk mengamankan tani supaya terhindar dari serangan hewan, dia menciptakan satu alat kontrol hewan yang namanya bongkel. Kalau di Purwojati kita utamanya keseniannya adalah lengger. Lengger itu sejenis tari-tarian yang dipergunakan untuk menghibur masyarakat dan dulu dipopulerkan oleh Bapak Ahmad Tohari melalui novel Ronggeng Dukuh Paruk. Jadi sudah pernah difilmkan juga dan ini asalnya dari Desa Gerduren, Kecamatan Purwojati. Kita mengkolaborasikan, mempertemukan kembali budaya Jawa Barat dengan budaya Jawa Tengah. Saya tidak mewakili Jawa Barat secara keseluruhan, Pak. Namun minimalnya saya bisa mewakili sedikit Jawa Barat yang bisa tampil, yang bisa melakukan sesuatu untuk di Jawa Tengah ini. Sehingga kecamatan kami yang tadinya salah satu kecamatan yang mungkin kurang begitu dikenal, hari ini dengan kegiatan kebudayaan yang berlangsung di Kecamatan Purwojati ini, tepatnya di Desa Gerduren, ini menjadi jembatan buat kami. Di mana kami secara tidak langsung juga mengenalkan kembali tentang budaya Jawa Barat yang ternyata asal-muasalnya saling mengisi. Penyelenggaraan event Festival Jawara Satria pada 10 November akan menjadi daya tarik destinasi wisata, sehingga diharapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Subang dan Banyumas dapat menjadi penggerak ekonomi di daerahnya dan mampu membangkitkan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif di tingkat nasional. Kita
melaksanakan sebuah giat yang diinisiasi oleh Desa Wisata Nusantara. Nama kegiatannya adalah kegiatan kolaborasi budaya yang kita kasih tema kolaborasi desa wisata. Nah, dalam kolaborasi itu kita menggandeng Subang, Dewi Wisnu Subang. Tercipta sebuah kolaborasi tentang budaya, diantaranya adalah ronggeng dan lengger. Hari ini kita memulai kegiatan kita dalam kolaborasi itu, kita isi tadi itu dengan sarasehan budaya. Kita mendorong sarasehan itu untuk bisa menjadi sebuah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah, karena dalam sarasehan itu kita coba angkat lengger itu untuk menjadi sebuah pemikiran bersama bagi pemangku kebijakan, khususnya di Kabupaten Banyumas, agar lengger masuk ke dalam kurikulum pendidikan. Target dari kegiatan ini adalah kita akan mengembangkan wisata yang basicnya adalah heritage, karena kita tahu bahwa Gerduren itu salah satu daya tarik wisatanya adalah lengger. Lengger ini sudah berabad-abad berada di Desa Gerduren, dan kita juga bisa menyaksikan beberapa peninggalan-peninggalan dari sejarah lengger tersebut. Kita kemarin itu mencoba bagaimana berkolaborasi. Waktu itu kita mengadakan namanya Festival 7 Sungai, yang di situ sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara. Dan kami atas arahan dari atas dan memang kemauan kami dari dulu bahwa kita itu harus melakukan sebuah kolaborasi. Tidak hanya dengan para penggerak di desa wisata yang ada di Subang, tetapi harus juga keluar. Dan alhamdulillah pada saat Festival 7 Sungai yang kemarin, teman-teman dari sini, dari Banyumas, dari Jawa Tengah, termasuk dari Bali, dari DKI, dan Kepulauan Seribu, mereka hadir di tempat kami di sana di Subang. Nah, dari situ mulai tercetuslah sebuah ide dan gagasan ketika ini kita harus lanjutkan dengan sebuah kolaborasi yang berlanjut. Salah satunya sekarang adalah kita berkolaborasi dari sisi budayanya dulu. Karena apa? Di sini ada namanya lengger. Dulu, zaman dulu itu mereka sebagai penghibur para penjajah gitu, si ronggeng itu artinya ada kesamaan dari sisi culture tersebut, sehingga kita kerjasama kita kolaborasikan di situ. Selain tarian itu, kita juga adakan yang lainnya. Kayak tadi ada calung, kemudian ada celempung juga, itu sama-sama dari bambu. Dan ternyata yang membedakan itu hanyalah irama saja, irama dan lain-lain. Sehingga kita di sini banyak kesamaan, dan dari sinilah kita akan mulai bagaimana antara keinginan kami di sana dan keinginan di sini dari di Jawa Tengah kita berkolaborasi. Kolaborasi sekarang hanyalah baru permulaan. Awal mula kita mulai dari sisi kolaborasi budaya dulu. Nah, di tanggal 29 akan kita laksanakan tempatnya di Subang, di Bukit Dewi Mahmud. Nah, nanti di bulan November di tanggal 10 puncak acaranya di sini lagi. Nah, artinya itu sebuah awal atau sebuah permulaan untuk bagaimana menjalin sebuah kolaborasi yang harmonis antar kabupaten. Kolaborasi antar daerah akan menjadi sinergisitas yang kuat dalam rangka membangun potensi bersama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya di Kabupaten Subang dan Banyumas. Dalam kolaborasi Jawara Satria 2022 ini, kita alhamdulillah pergerakan ini karena pergerakan saling menguntungkan, saling bekerja sama, sehingga tidak ada aral melintang dalam menuju Road to Jawara Satria yang akan kita laksanakan di bulan November. Semuanya alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan porsi dan koridornya, sehingga bisa kita katakan bahwa kolaborasi ini kolaborasi yang luar biasa, yang kita harapkan ini akan menjadi momentum luar biasa bagi Subang maupun Banyumas, dan kita harapkan juga bahwa kolaborasi ini akan bisa kita laksanakan tiap tahun. Terkait
terkait dengan wisata alam di sini yang bisa dieksplor, seperti bisa kita lihat di sini ada hutan pinus, kemudian di sana ada pertapaan, ada makam yang kemudian situs-situs budaya yang bisa dikunjungi. Jadi saya kira Gerduren sendiri sudah sangat kaya dengan potensi untuk diangkat dalam wisata budaya ini.